Pernahkah kamu terbayang berlibur di negeri penuh pesona seperti Prancis? Bayangkan diri kamu melangkahkan kaki di bawah menara Eiffel yang megah, menjelajahi Louvre yang penuh dengan karya seni bersejarah, atau bersantai di tepi sungai Seine yang menawan. Prancis memang terkenal sebagai destinasi wisata impian bagi banyak orang. Tapi tahukah kamu, di balik citra romantisnya, Prancis juga menyimpan sisi gelap yang tersembunyi, sisi yang penuh dengan misteri, sejarah kelam, dan bahkan sisi kelam yang masih terjadi hingga saat ini. Penasaran? Dalam video ini, kita akan menjelajahi Prancis dari sudut pandang yang berbeda. Kita akan menguak sisi gelap yang tersembunyi di balik negeri romantis ini. Siap untuk petualangan yang seru dan menegangkan? Mari kita mulai perjalanan kita. Yang pertama, kejahatan di Prancis. Prancis, meskipun terkenal dengan keindahan dan budayanya, juga memiliki tingkat kriminalitas yang cukup tinggi, terutama di kota-kota besar seperti Paris, Marseille, dan Lyon. Berikut beberapa jenis kejahatan yang umum terjadi di Prancis. Pencopetan adalah salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di Prancis, terutama di tempat-tempat wisata yang ramai. Para pencopet biasanya menargetkan wisatawan yang tidak waspada dan barang bawaan mereka. Perampokan juga sering terjadi di Prancis, terutama di malam hari. Para perampok biasanya menargetkan orang-orang yang sendirian atau berjalan di tempat yang sepi. Kejahatan dengan kekerasan seperti pemukulan dan penusukan juga terjadi di Prancis. Meskipun tidak sesering pencopetan dan perampokan, kejahatan narkotika, perdagangan dan penggunaan narkotika adalah masalah yang serius di Prancis. Narkotika seperti ganja, kokain, dan heroin tersedia di banyak kota di Prancis. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kriminalitas di Prancis antara lain, ketimpangan sosial yang tinggi antara kaya dan miskin dapat memicu kriminalitas. Orang-orang yang miskin dan putus asa mungkin lebih rentan untuk melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang atau barang. Pengangguran yang tinggi juga dapat meningkatkan tingkat kriminalitas. Orang-orang yang menganggur mungkin lebih rentan untuk melakukan kejahatan karena mereka tidak memiliki pekerjaan untuk menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Kurangnya akses ke pendidikan dapat membuat orang lebih rentan untuk terlibat dalam kegiatan kriminal. Orang-orang yang tidak berpendidikan mungkin tidak memiliki keterampilan atau kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mereka mungkin beralih ke kejahatan sebagai cara untuk bertahan hidup. Meskipun tingkat kriminalitas di Prancis cukup tinggi, dengan kewaspadaan dan kehati-hatian, Anda dapat meminimalkan risiko menjadi korban kejahatan dan menikmati liburan yang aman dan menyenangkan di negeri romantis ini. Yang kedua, diskriminasi. Diskriminasi masih menjadi masalah yang serius di Prancis, terutama terhadap kelompok minoritas seperti imigran, Muslim, dan orang kulit berwarna. Rasisme dan xenofobia masih marak terjadi di beberapa kalangan masyarakat Prancis. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peristiwa, seperti serangan terhadap masjid dan tempat ibadah Muslim lainnya masih sering terjadi di Prancis. Serangan ini biasanya dilakukan oleh kelompok ekstremis sayap kanan. Pelecehan rasial. Orang-orang kulit berwarna di Prancis sering mengalami pelecehan rasial, baik dalam bentuk verbal maupun fisik. Pelecehan ini dapat terjadi di mana saja, seperti di jalanan, di sekolah, atau di tempat kerja. Diskriminasi dalam pekerjaan dan perumahan. Orang-orang imigran dan minoritas lainnya sering mengalami diskriminasi dalam mencari pekerjaan dan tempat tinggal. Mereka mungkin ditolak karena alasan ras, etnis, atau agama mereka. Faktor-faktor yang menyebabkan diskriminasi di Prancis antara lain, sejarah kolonialisme. Prancis memiliki sejarah panjang kolonialisme yang telah meninggalkan warisan rasisme dan prasangka terhadap kelompok minoritas. Kebangkitan nasionalisme di Prancis dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan meningkatnya sentimen anti-imigran dan xenofobia. Kurangnya edukasi tentang keragaman dan toleransi dapat menyebabkan prasangka dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.
Pemerintah Prancis telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi diskriminasi, seperti melarang ujaran kebencian dan diskriminasi dalam pekerjaan dan perumahan. Banyak organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk mempromosikan toleransi dan keragaman di Prancis. Pendidikan tentang keragaman dan toleransi sangat penting untuk memerangi diskriminasi dalam jangka panjang. Meskipun masih banyak yang harus dilakukan untuk mengatasi diskriminasi di Prancis, namun ada kemajuan yang telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir. Penting untuk terus meningkatkan kesadaran tentang masalah ini dan bekerja untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi semua orang di Prancis. Yang ketiga, sisi gelap kota Paris. Paris, kota yang terkenal dengan menara Eiffel yang ikonik, sungai Seine yang romantis, dan suasana yang penuh pesona, ternyata juga menyimpan sisi kelam yang tak banyak diketahui. Di balik keindahannya, Paris juga memiliki masalah sosial yang kompleks, seperti prostitusi legal di Prancis, namun praktiknya terkonsentrasi di area tertentu, seperti Pigalle dan Bois de Boulogne. Di balik gemerlap lampu merah dan tawaran yang menggoda, prostitusi di Paris seringkali diwarnai dengan eksploitasi, perdagangan manusia, dan kekerasan. Perdagangan narkoba, terutama ganja dan kokain, mudah didapatkan di Paris. Perdagangan narkoba marak di beberapa kawasan, seperti Gare du Nord dan Porte de la Chapelle, membawa dampak negatif bagi masyarakat, seperti kriminalitas, kecanduan, dan overdosis. Gelandangan menjadi pemandangan yang lumrah di beberapa sudut kota Paris. Kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya akses ke tempat tinggal menjadi faktor utama yang menyebabkan orang-orang hidup di jalanan. Keberadaan mereka menjadi pengingat akan kesenjangan sosial yang masih ada di kota yang gemerlap ini. Faktor-faktor yang menyebabkan sisi gelap Paris, ketimpangan sosial, kesenjangan antara kaya dan miskin di Paris cukup tinggi. Hal ini menyebabkan banyak orang yang terpinggirkan dan rentan terhadap masalah sosial seperti prostitusi, perdagangan narkoba, dan gelandangan. Kurangnya akses ke layanan sosial seperti tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan juga berkontribusi pada masalah sosial di Paris. Pengaruh globalisasi membawa pengaruh negatif seperti perdagangan narkoba dan eksploitasi manusia, yang dapat memperburuk masalah sosial di kota besar seperti Paris. Pemerintah Prancis telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah sosial di Paris, seperti menyediakan tempat tinggal bagi gelandangan, memperluas akses ke layanan sosial, dan meningkatkan penegakan hukum. Banyak organisasi sosial yang bekerja untuk membantu orang-orang yang terpinggirkan, seperti korban eksploitasi dan gelandangan. Kesadaran masyarakat tentang masalah sosial di Paris juga perlu ditingkatkan agar dapat mendorong partisipasi dan solusi yang lebih efektif. Meskipun memiliki sisi kelam, Paris tetaplah kota yang indah dan penuh pesona. Dengan memahami sisi gelapnya, kita dapat menjadi wisatawan yang lebih bertanggung jawab dan mendukung upaya untuk menciptakan kota yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Prancis, bagaikan permata yang berkilau dengan keindahan dan pesonanya, di balik gemerlap menara Eiffel dan romantisnya sungai Seine, tersembunyi pula sisi gelap yang tak terduga. Negara ini bagaikan buku terbuka yang penuh dengan kontras, menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi para penjelajahnya. Di sini, kamu dapat menikmati seni, budaya, dan kuliner yang mendunia, sekaligus menyaksikan realitas sosial yang kompleks dan menantang. Dengan persiapan dan pengetahuan yang matang, kamu dapat menjelajahi keindahan Prancis tanpa terjebak dalam sisi gelapnya. Pelajari budayanya, pelajari bahasanya, dan pahami realitas sosialnya. Prancis siap menyambutmu dengan tangan terbuka, menawarkan petualangan yang tak terduga dan kenangan yang tak terlupakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika kamu menyukainya. Sampai jumpa di video berikutnya.